Oshinoko untuk chapter ke-149-nya udah keluar dan bisa kalian baca. Dan ini menarik banget gitu kan, karena sebelumnya kita lihat ya bagaimana Arima Kana itu menyerah ya terhadap perjuangan cintanya untuk merebut hatinya si Aqua. Karena si Arima Kana ini tuh yakin kalau si Akane Kurokawa itu lebih cocok sama si Aqua. Jadi dia kayak minder lah gitu kan. Setelah Arima ini tuh melihat ataupun mendengar percakapan antara si Akane dan juga Aqua saat mereka tuh liburan ke pantai. Ya, jadi chapter ke-149 dari serialnya Oshinoko ini tuh dibuka ya masih dengan yang namanya itu liburan ke pantai ya. Para kru-kru dan juga artis-artis yang sedang lelah gitu kan, sedang jenuh tuh sama aktivitas syuting filmnya si Aqua. Jadi mereka itu istirahat dulu dan refreshing lah gitu kan, pergi ke pantai. Sama kayak chapter sebelumnya, dimana chapter kali ini itu sendiri melanjutkan percakapannya si Arima dan juga si Akane. Ya, jadi sebelumnya itu kan si Arima Kana tuh mencoba untuk masak barbecue gitu kan, yang bakalan diberikan untuk si Aqua. Dan dia nyari Aqua nih, ternyata Aqua nggak ada, Akane juga nggak ada. Kemana nih mereka malam-malam gitu kan. Nah, jadi di sini tuh Arima Kana tuh ya tanpa sengaja ya melihat si Aqua sama si Akane itu lagi ngobrol mengenai Hikaru dan juga balas dendamnya Aqua, tentang bagaimana Akane itu ingin si Aqua ini tuh bahagia di akhir nantinya. Dan itu membuat si Arima Kana itu insecure lah gitu kan. Dan ketika bertemu sama si Akane di pinggir pantai gitu, si Arima Kana tuh mencoba untuk ya udahlah gitu kan, dia nyerah aja lah gitu kan, karena kayaknya si Aqua itu lebih bahagia lah gitu kan sama si Akane Kurokawa. Tapi di sini Akane bilang kalau dia tuh nggak ingin lihat si Arima Kana itu menyerah, karena Arima Kana itu tidak pernah mencoba untuk mengungkapkan perasaannya itu yang sebenarnya. Makanya dia tuh nggak pernah tahu gitu kan, dan merasa galau. Sebenarnya tuh dia tuh cukup layak atau enggak sih untuk si Aqua, karena si Arima Kananya juga nggak pernah ngobrol sama si Aqua kalau dia tuh menyukai si Aqua secara langsung gitu kan. Tapi tetap aja di sini tuh Arima Kana minder, bahkan sampai si Akane ini tuh mencoba untuk memsemangati si Arima Kana ya, sampai-sampai Arima Kananya juga sedih ya, ini Kana-chan sedih mulu gitu kan. Dan di sini tuh si Arima Kana tuh kayak apa ya, ngungkapin apa yang bisa dilakukan sama Akane tapi tidak bisa dia lakukan. Akane itu pintar, terus juga cantik, terus juga aktor terkenal, bahkan dia juga menawan gitu kan. Dan Arima Kana juga mengatakan kalau misalnya dia itu adalah laki-laki, tentu aja dia bakalan miris si Akane daripada Arima Kana. Yang menurut si Kana sendiri, dia tuh udah kayak jalang gitu kan, wanita jalang yang pernah tersandung skandal dan akhirnya dibantu sama si Aqua itu sendiri. Ya, saat Akane mencoba untuk lebih menyemangatin si Arima Kana, tiba-tiba aja karena kabur gitu kan, dan gak mau ngobrol mengenai Aqua lagi gitu kan, dia kabur aja karena takut gitu kan, perasaannya tuh jadi campur aduk lah gitu. So akhirnya pada keesokan harinya gitu kan, mereka udah pulang ya ke tempat mereka masing-masing. Tiba-tiba aja si Kana ini tuh dapat tamu, dan tamunya itu adalah si Akane Kurokawa. Di sini ya Arima Kana tuh nggak bisa kabur lagi. Nah, disinilah terjadi pembicaraan yang cukup ya intens lah antara si Arima Kana dan juga Akane Kurokawa, dimana Akane udah bertekad kalau dia tuh bakalan ngebantuin karena untuk bisa jadian sama si Aqua. Karena menurut si Akane, gadis yang harusnya menjadi pengganti dirinya untuk jadi pacarnya si Aqua harus melalui persetujuannya dia dulu. Jadi menurut si Akane, Arima Kana tuh adalah orang yang cocok untuk jadi pasangannya si Aqua. Walaupun di sini Akane itu ya masih suka-suka lah gitu kan sama si Aqua. Apalagi Akane juga pernah menyebutkan kalau perasaan sukanya sama Aqua juga udah beda ya semenjak mereka itu putus. Jadi Akane itu profesional banget lah. Dia bisa bedain sukanya ya suka aja tanpa ada melibatkan perasaan di dalamnya. Walaupun ya harusnya itu sulit banget ya, bahkan untuk seorang Akane Kurokawa sendiri. Ya emang sih ceritanya bakalan jadi kayak muter-muter ya, dimana Akane sama si Aqua, si Kana cemburu, terus Aqua sama si Kana, si Akane juga cemburu, dan sekarang balik lagi malah Akane mendukung si Arima Kana untuk jadian sama si Aqua itu sendiri. Ya ini emang sulit sih diterima sama para kedua kubu ya, apalagi fansnya dari Arima Kana dan juga Akane itu sendiri, dimana fansnya Akane pasti nggak suka kalau Akane ini tuh menyerah. Sebelumnya juga fansnya Kana juga sempat nggak suka ya sama Kana karena dia menyerah di chapter yang sebelumnya. Tapi di chapter yang baru ini tuh dibalikin lagi. Apakah ini adalah permainannya dari sang autor ya? Karena cek ombak dulu ya. Apakah bakalan berdampak buruk ya bagi fansnya Kana dan juga fansnya Akane? Tapi sebenarnya kalau aku yang berada di kubunya si Kana, cukup kayak apa ya, kayak dipaksakan aja nih untuk chapter kali ini, dimana tiba-tiba aja Akane ngedukung Arima Kana. Padahal kan mereka itu bersaing ya, walaupun sebenarnya si Akane itu sendiri tuh terlalu terobsesi sama Arima Kana. Walaupun sebenarnya ya perasaan itu udah dibuang jauh-jauh sih waktu kecil kan, karena kan dia pernah mengalami pengalaman yang gak enak banget nih sama Arima Kana. Tapi sampai dewasa kini kan si Akane juga masih mencoba untuk yang namanya itu menghormatin dan juga menyukai si Arima Kana itu sendiri sebagai ya idolanya lah gitu.
Ya, jadi intinya untuk chapter ke-149 kali ini tuh bener-bener ya chapter yang sama seperti chapter sebelumnya, kayak manjang-manjangin cerita. Bener-bener nggak ada konklusi mengenai Hikaru. Sejak Hikaru muncul kemarin kan udah mulai naik lagi tuh ceritanya ataupun plotnya dari Oshinoko. Tiba-tiba aja nggak ada lagi Hikarunya, malah cerita percintaan antara si Arima Kana dan juga Akane Kurokawa. Ya, kalau aku sih menganggapnya tuh kayak manjang-manjangin cerita dan muter-muter banget gitu kan, apalagi nanti pasti si Akane juga bakalan mencoba untuk jadian dulu nih si Kana sama si Aqua, baru balik lagi ke masalah konflik keluarganya, yaitu mengenai Hikaru itu sendiri. Ya nggak tau lah sampai kapan selesai filmnya ya, karena nggak selesai-selesai kayaknya dari dulu-dulu gitu kan. Udah hampir banyak banget chapter yang dilalui ya, dari masalahnya si Ruby dan masalahnya dari si Himekawa juga udah diceritain. Terus sekarang masalah Arima Kana dan juga si Akane jadi saling mendukung, dan kayaknya kita harus bersatu padu kayaknya ya, pendukungnya Arima Kana dan juga pendukungnya Akane Kurokawa. Tapi ya itu aja lah dulu mengenai pembahasan ataupun review lah harusnya ya, untuk chapter 149 yang menurutku ya chapter yang nggak terlalu greget banget dan cuman manjang-manjangin cerita, apalagi sekarang kan udah harusnya tuh masuk-masuk ke adegan-adegan krusial ya di manganya. Tapi entah mengapa aku kurang yakin banget ini endingnya nggak bakalan bentar lagi tamat, mungkin bakal lebih panjang, atau mungkin di Milking, mungkin karena ada season keduanya yang bakalan rilis juga nanti di summer ya 2024. Mungkin ya itu aja sih dulu mengenai pembahasan ataupun review singkatku untuk manganya dari Oshinoko untuk chapter ke-149 itu sendiri, yang ditutup dengan si Akane yang sedang belanja ya untuk bisa makeover lah ataupun mendandanin si Arima Kana untuk jadi wanita yang sangat disukai ataupun dilirik lah sama si Aqua. Padahal kan Aqua lebih sukanya sama Mama Ai gitu kan. Karena semua itu emang sengaja ya dilakukan sama si Akane, karena Akane ini tuh ingin membuat ya si Aqua ini tuh bisa mencintai seseorang. Makanya dengan hal tersebut Aqua bakalan bisa bahagia dan juga melupakan balas dendamnya. Jadi ini adalah langkah yang diambil sama Akane untuk bisa menggagalkan balas dendamnya si Aqua dengan cara ya memberikan seseorang yang bisa dicintai sama si Aqua tuh dengan sangat tulus, seperti Arima Kana gitu kan. Apalagi di sini kan Akane juga berniat untuk membuat ending untuk si Aqua tuh sendiri tuh bahagia. Jadi karena selama ini tuh Aqua mencoba untuk menghindar gitu kan dari pendekatan orang-orang yang ada di sekelilingnya, karena nggak mau mereka itu dalam bahaya, karena apa yang bakalan dilakukan sama Aqua adalah hal yang sangat berbahaya ke depannya, apalagi balas dendam sama bapaknya sendiri ya, Hikaru gitu kan, yang seorang psikopat gitu. Makanya di sini Akane itu sadar ya kalau ternyata Aqua tuh menjauh dari orang-orang itu karena memang menyayangi mereka semua. Ya, Aqua tuh anak baik lah di matanya si Akane Kurokawa, kayak ibu-ibu yang sedang menilai anaknya sendiri. Apakah di sini Akane sudah kerasukan Ai lagi karena menganggap Aqua seperti anaknya sendiri yang harus dilindungi dan memberikan masa depan yang bahagia untuk si Aqua itu sendiri? Nah, menarik nih untuk ditunggu. Dan ya, itu aja dulu mengenai video kali ini. Bagi kalian yang pengen baca, kalian bisa baca chapter terbaru ini tuh di tempat-tempat biasa kalian baca manga. Itu udah keluar ya, translatean Indonesianya juga udah ada keluar. Dan itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.